Selamat datang di channel Belajar Chris Han. Sebelumnya kami sudah membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan pada software Chris Han Payroll sebelum memproses PPh 21 di masa pajak terakhir. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah apa yang harus dilakukan setelah melakukan penggajian bulan Desember. Apakah sama dengan bulan-bulan sebelumnya? Berikut pembahasannya. Di tahun 2014, DJP mengubah bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26, serta perubahan bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Semenjak saat itu, SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 telah ditiadakan. Maka perbedaan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 masa Desember dari bulan-bulan sebelumnya adalah pengisian formulir lampiran 1, yaitu formulir 17211 sebanyak 2 kali. Pengisian formulir 17211 pertama, seperti bulan-bulan sebelumnya, yang mencakup penghasilan dari periode bulan berjalan, yaitu bulan Desember saja. Pengisian formulir 17211 kedua berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, yang merupakan rekapitulasi penghasilan selama 1 tahun penuh. Dari penjelasan tersebut, maka setelah melakukan rekonsiliasi, selisih-selisih bruto dan PPh 21 yang ditemukan pada saat rekonsiliasi tersebut sudah diperbaiki di dalam sistem, serta pembayaran gaji bulan Desember sudah dilakukan, dan semua penghasilan sudah dimasukkan ke dalam sistem, lakukan proses SPT masa pajak penghasilan pasal 21 seperti bulan-bulan sebelumnya dari menu PPh 21 bulanan, klik 1721 SPT masa PPh 21 atau 26. Setelah SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 bulan Desember sudah diproses, lakukan pengecekan selisih di beberapa menu berikut. Pertama, pada menu SPT masa PPh pasal 21 dan 26, tab akumulasi 17211, cek apakah masih ada selisih bruto PPh 21. Untuk perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak, PPh 21 ditanggung pemerintah, ada kemungkinan kolom selisih PPh terisi dengan sejumlah angka pada menu tersebut, karena insentif pajak yang sudah diterima oleh pegawai dan perusahaan sudah melaporkan insentif tersebut melalui reporting tidak dapat ditarik kembali. Untuk kolom selisih PPh yang tidak terisi dengan 0, yang harus diperhatikan adalah besarnya nilai yang ada di kolom akumulasi PPh SPT harus sama dengan yang ada di kolom akumulasi PPh DTP. Kedua, lakukan pengecekan pada menu PPh 21 bulanan, klik perbandingan nilai PPh 21. Lalu ubah bulan menjadi semua bulan. Cek apakah masih ada selisih pada kolom selisih, AB. Untuk perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak, PPh 21 ditanggung pemerintah, sama seperti sebelumnya, akan ada sejumlah nilai di kolom selisih, AB, dan nilai yang ada di kolom PPh dilaporkan harus sama dengan PPh DTP. Jika selisih terisi dengan 0 dan untuk perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak, akumulasi PPh SPT dan PPh dilaporkan sama seperti nilai PPh DTP. Lanjutkan dengan membuat bukti potong PPh 21, 1721A1. Untuk langkah-langkah membuat bukti potong PPh 21, 1721A1, dapat melihat video yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Link video ada pada bagian deskripsi. Setelah bukti potong PPh 21, 1721A1 telah dibuat, masuk kembali ke menu SPT masa PPh pasal 21 dan 26. Pastikan berada di bulan Desember, lalu klik tombol posting rangkuman. Hal ini harus dilakukan agar bukti potong PPh 21, 1721A1 yang baru dibuat, masuk ke dalam tab 1721, 1 tahunan. Catat jumlah bruto dan PPh 21 yang ada di tab 1721, 1 tahunan. Setelah itu, cocokkan dengan yang ada di menu SPT tahunan PPh 21, formulir 1721A1, pada tombol kaca pembesar.
Jika bernilai sama, maka SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 tersebut sudah benar dan dapat dilanjutkan ke tahap ekspor data bulanan dan tahunan. Untuk perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak, nilai PPh 21 disetor ada kemungkinan berbeda. Jika PPh disetor sudah sesuai dengan yang dibayarkan dan billing PPh 21 DTP yang dibuat, maka dapat melanjutkan ke tahap ekspor data bulanan dan tahunan. Untuk langkah-langkahnya dapat melihat video selanjutnya. Link video ada pada bagian deskripsi. Demikian pembahasan mengenai apa yang harus dilakukan setelah melakukan penggajian bulan Desember. Semoga bermanfaat.